Jika sudah ada kereta tanpa kuda, yaitu mobil dan kendaraan, Pulau Jawa berkalung besi, yakni rangkaian rel dan kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, ialah pesawat terbang. Sungai kehilangan lubuk, tak lagi memberi ikan, dan pasar kehilangan suara. Itulah pertanda telah dekatnya zaman Jayabaya. Demikian satu bagian jangka Jayabaya menggambarkan masa depan. Masa depan yang penuh kejayaan sekaligus mara bahaya. Satu catatan memperkirakan jangka Jayabaya ditulis pada abad ke-11. Sebagaimana masa hidup Prabu Jayabaya, raja masyhur kerajaan Kediri. Catatan lain menyatakan tulisan itu merujuk pada kitab Asrar atau Musarar, karangan Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga pada abad ke-16, sebelum kemudian ditulis ulang menjadi Serat Jangka Jayabaya oleh Pangeran Kadilangu kedua, yang tidak lain adalah keturunan Sunan Kalijaga. Merujuk pada pilihan manapun masa penulisannya, sebagian ramalan itu kemudian menjadi kenyataan sekian abad berikutnya. Pada pertengahan abad ke-18 dan tersaji seluruhnya pada abad ke-20. Meski demikian, tafsir dan pemaknaan atas zaman Jayabaya yang jadi kata kunci ramalan itu selalu saja berubah dan berganti seiring peristiwa-peristiwa penting yang mengikuti pembacanya. Sebagaimana juga sejarah yang sesungguhnya terus berputar dan berulang, menjadi pelajaran menempuh masa depan. Kereta api adalah penanda penting dimulainya era industrialisasi dunia. Teknologi mesin uap yang kemudian menghela laju lokomotif mengubah peradaban manusia. Jarak yang jauh lebih cepat ditempuh. Pengangkutan barang dan beban berat lainnya tidak lagi jadi rintangan. Demikian juga angkutan penumpang. Lebih banyak lagi jumlah orang yang bisa diantarkan menuju ke tempat tujuan. 1867 menjadi awal perjalanan kereta api di bumi Nusantara. Rangkaian jalur besi memanjang, membelah hutan, bukit, hamparan sawah, menyeberangi sungai. Deretan logam di atas bantalan kayu itu jadi tempat berjalannya kotak-kotak besi memanjang seukuran rumah kampung, dikepalai bulatan besar yang mengeluarkan asap tebal di bagian paling depan. Benda misterius itu berjalan sangat cepat sambil mengeluarkan suara-suara aneh dan terus berjalan seakan tak ada yang bisa menghalangi. Kesemua keanehan kereta api pada awalnya adalah teror untuk kaum pribumi masa itu. Mimpi buruk yang jadi kenyataan semenjak dari proses pembuatan jalurnya, kalung besi yang menandai datangnya masa Jayabaya di tanah Jawa. Kereta api adalah salah satu moda transportasi massal darat yang paling diminati masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Orang-orang telah lama terbiasa menggunakan layanan kereta api, baik untuk berjalan komuter jarak pendek, menengah, maupun rute jarak jauh dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Kereta api memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus lebih aman ketimbang menggunakan kendaraan di jalan raya. Sementara dibandingkan angkutan udara,
Ongkos kereta api relatif lebih murah dan bisa dijangkau oleh seluruh kalangan. Dengan kelebihan yang demikian itu menjadi satu kesemestian bagi pemerintah untuk mengembangkan transportasi kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Catatan statistik tahun 2019 menunjukkan kereta api menduduki peringkat pertama moda transportasi umum pengangkut manusia di Pulau Jawa dan Sumatera yang paling dipilih oleh masyarakat. Dalam setahun, lebih 30 juta perjalanan ditempuh dengan kereta api. Kereta api sebagai sarana transportasi utama memang telah jadi laku lama, bahkan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Terlepas dari trauma pembangunan jalur kereta yang mengorbankan sekian banyak nyawa pribumi, kereta api kemudian dipadati oleh para penumpang. Sebagaimana yang tergambar dalam film dokumenter antropologis Belanda Vincent Monnikendam yang berjudul Motherdau on Forma de Tortuga. Sebagaimana takdir hadirnya kebaruan yang diikuti perubahan dan jatuhnya korban-korban. Demikian juga yang terjadi dengan kedatangan kereta api di bumi Nusantara ini. Kereta api didatangkan kaum pemodal tidak lain adalah sebagai bagian dari proses eksploitasi sumber daya Nusantara. Hasil bumi berupa tambang mineral dan perkebunan besar di berbagai wilayah seakan tiada habis dialirkan dan diperjualbelikan oleh kaum kaya Eropa. Spoorweg, begitu kereta api disebut oleh kaum Belanda, tidak lain adalah teknologi baru untuk mengeruk kekayaan Nusantara ini. Dalam sejarah transportasi di Indonesia, kereta api merupakan salah satu bagian sangat penting yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada pertengahan abad 19 ya. Singkatnya, setelah pemerintah Belanda bisa mengintroduksi sistem penanaman wajib atau kultursesel, itu di situ terjadi masalah pengangkutan ya komoditi tanaman perdagangan yang ada di daerah pedalaman untuk diangkut ke pelabuhan, yang pelabuhan terus nanti akan dibawa ke Eropa. Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan keluar mengatasi permasalahan distribusi hasil bumi ini. Pembangunan jalan kereta api jadi solusi yang mengemuka atas usulan Karel van der Wijk pada tahun 1840. Karel adalah seorang mantan teknisi tempur tentara kerajaan Belanda. Pemerintah menerima dan membuat sebuah survei menurut penelitian, ya, yaitu bagaimana kalau itu jalan kereta apinya itu dibuat dari Semarang langsung ke selatan ini. Nah itu terutama Steljes minta untuk melakukan studi kelayakan. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau ke timur, yaitu daerah yang datar, daerah ke selatan itu gunung itu, dari Ungaran dan sebagainya. Nah, dari hasil survei itu yang ternyata ditunjukkan bahwa kalau itu dilakukan pembuatan jalan kereta api yang lurus, yang efisien karena jaraknya lebih dekat, tapi itu akan memakan biaya yang sangat tinggi karena harus membuat jembatan dan itu jalannya juga sering berhadapan dengan gunung. Jadi itu lalu akhirnya dianggap itu tidak efisien. Nah, lalu itu pengambilan keputusan terakhir itu dibuat usulan jalan kereta api yang melalui daerah dataran, ya, yaitu yang dari Semarang ke Gedung Jati lalu nantinya itu ke Solo, ya gitu. Itu yang kemudian diterima, lalu kemudian dilaksanakan. Nah itu baru dilaksanakan juga sudah itu mulai tahun 1864. Awalnya itu dari Semarang menuju ke Tanggung yang kurang lebih itu 25 kilo gitu ya.